Saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan input tindakan non-kapitasi BPJS pada aplikasi RME Klikmedis. Nah, setelah akun Klikmedis Anda terbridging dengan BPJS, untuk bisa melakukan entry data non-kapitasi, ya, kita harus melakukan input data tindakannya terlebih dahulu. Nah, cara untuk input data tindakannya, silakan Anda klik Data Master, kemudian ke Data Tindakan. Nah, kalau misalnya nanti sudah berizin ke BPJS, akan muncul menu referensi tindakan pikir namanya. Ya, akan muncul referensi tindakan pikir. Untuk melakukan entry jadi data tindakan pikir ini adalah daftar tindakan non kapitasi yang bisa kita bebankan ke pasien nantinya, atau bisa kita klaim untuk pasien nantinya ya. Nah, cara entry datanya gimana? Karena kalau misalnya belum kita entry datanya kan pasti tidak bisa dimasukkan ke aplikasi RM ke ketika kunjungan nantinya. Jadi kita harus entry terlebih dahulu. Nah, caranya silakan klik referensi tindakan pikir, kemudian silakan pilih yang mau Anda entry yang mana. Sebagai contoh misalnya saya mau entry yang pelayanan ANC 4 oleh dokter. Nah, tinggal saya klik tambahkan. Nanti untuk kode referensi BPJS, nama tindakan ini akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya bisa kita pilih dia di poli mana. Sebagai contoh misalnya ANC ini di poli KB lah ya, sebagai contoh. Ini contoh saja. Oke, untuk biayanya tinggal kita sesuaikan nanti di tanggung BPJS, kita pilih ya. Kemudian kita klik simpan. Oh ya, untuk tindakannya itu kita bisa melakukan entry batas maksimal ya. Sebagai contoh misalnya yang tadi ANC 4 ini kan tarif maksimalnya ini 80.000. Jadi silakan Anda sesuaikan saja di bagian tarif maksimal ANC 4 ini mana. ANC 4 ini kita bisa entrykan 80.000 ya. Jadi biayanya itu Rp80.000. Oke. Nah, begitu juga dengan yang lain. Misalnya Anda ingin input yang pelayanan KB suntik. Ini kodenya 01006. Tinggal kita klik tambahkan saja. Nah, maka nanti akan terisi. Nah, kebetulan untuk KB sudah saya input. Kalau misalnya kita lihat di sini poli KB, data pelayanan KB suntik 01006. Ini sudah saya input dan biayanya jangan lupa ya, karena kalau biayanya kosong biasanya itu tidak mau terkirim. Oke, ini saya update dia ke poli KB. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut ke prosesnya. Jadi setelah kita entry untuk data tindakan non kapitasinya, baru nanti di kunjungan bisa kita input untuk untuk pemberian tindakannya. Oke, kita akan coba simulasi. Kita klik kunjungan rawat jalan, kemudian pendaftaran pasien lama. Saya isikan pasiennya, saya cari yang ani testing misalnya. Oke, dokternya tinggal kita pilih ya, nanti dipilih aja. Poliklinik tujuannya kita pilih poli KB, kemudian dokternya silakan dipilih siapa dokter penanggung jawabnya. Selanjutnya kita klik simpan pendaftaran. Dan kita lanjut isi anamnesanya, misalnya pasien ingin pasang KB. Oke, suhu TTV-nya juga kita isi, misalnya suhunya itu 36, 170/80, lingkar perutnya misalnya 40. Tekanan darah 120/100, misalnya RR-nya 40, HR-nya 40. Kalau sudah, kita klik simpan pendaftaran. Kemudian setelah pendaftaran baru di pemeriksaan oleh dokter. Kita klik aksi, kemudian klik input pemeriksaan untuk melakukan input pemeriksaannya. Nah, kemudian silahkan isi diagnosa. Saya kurang paham untuk diagnosa pasang KB itu apa, tapi kita bisa pilih salah satu lah ya. Kita bisa pilih salah satu saja. Ini sebagai contoh karena nggak cocok nih. Tipoid kalau saya nggak salah dia entah demam, nggak cocok. Nanti dokter lebih tahu ya masalah diagnosa ini. Nah, kemudian daftar pemberian tindakan, kita isi tindakan yang tadi. Misalnya dia mau pasang KB tadi ya, kita udah isi yang pemasangan KB, jadi kita pilih yang pelayanan KB suntik. Yang lain bisa dikosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Nah, kalau misalnya sudah selesai, boleh kita langsung lanjut simpan hasil pemeriksaan. Kita pilih status pulangnya itu berobat jalan ya. Klik simpan.
Nah, nanti tinggal kita tunggu sampai, nah kalau misalnya datanya sudah selesai di input, dia akan pindah yang tadinya di belum selesai pemeriksaan ke tab yang sudah selesai pemeriksaan. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada ANI testing ya. Kalau sudah ada ANI testing, kemudian tinggal kita tunggu saja. Nah, kalau misalnya sudah hijau seperti ini artinya si data kunjungan sudah berhasil terkirim ke BPJS. Untuk melihat data tindakannya, di sini sudah ada menu cetak SPP. Kalau kita klik nanti sudah ada surat pernyataan pelayanan di FKTP ya. Nah, ini sudah sesuai nama pasien tidak ANI testing. Kemudian untuk pelayanannya itu dia adalah pelayanan KB suntik. Jadi sudah berhasil untuk kita kirimkan data tindakan non kapitasinya. Oke, seperti itu tutorial bagaimana caranya melakukan atau menginput tindakan non kapitasi BPJS pada aplikasi RME Klik Medis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.